Power Tool Cordless 20 volt dari Makita biasanya itu menggunakan baterai tipe LXT ya. Kalau yang 12 volt menggunakan baterai tipe CXT, lalu untuk 40 voltnya menggunakan baterai tipe XGT. Ya itu biasanya. Nah, kali ini nih saya sudah datangkan sebuah bor dari brand Makita. Baterainya itu 20 volt, tetapi tidak menggunakan baterai tipe LXT. Tipenya berbeda dari yang lainnya. Apakah ini menjadi suatu kekurangannya? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah bor dari brand Makita. Untuk tipenya adalah HP488D002. Ini harganya 2.300.000-an di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah. Untuk kemasan produknya, bukan dus, ini koper seperti biasa produk Makita ya. Berwarna hijau, ada mereknya Makita di sini di emboss. Dan di sini ada beberapa keterangan ya. Untuk spek dan juga fitur-fiturnya nanti kita akan bahas secara terperinci aja ya, biar lebih jelas. Oke, langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, yang pertama di sini ada kartu garansi ya. Kartu garansinya ini sepertinya saya sudah dipotong oleh penjualnya, jadi mantap ya, tidak perlu kirim-kirim lagi. Di sini untuk garansi dari Makita sendiri 3 bulan pertama spare part gratis. Jadi 3 bulan pertama itu spare part gratis, lalu 2 tahun dari masa pembelian spare part diskon 40%. Jadi 2 tahun itu garansinya tidak bulat ya. Ini. Lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan chargeran. Ini sudah ada bahasa Indonesianya. Jadi jelas ya, ini didistribusikan resmi di Indonesia. Lalu ini adalah buku petunjuk penggunaan bornya ya. Ini juga ada bahasa Indonesianya ya. Selanjutnya kita dapat docking charger. Docking chargernya ini berbeda dari LXT ya pastinya, karena baterainya juga bukan LXT. Lalu kita dapat 2 buah baterai. Yang satunya sudah terpasang di unit bor. Dan sudah pasti ya, kita beli bor pasti dapat bornya. Oke, itu saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ada ketinggalan nih. Ada bin obeng juga ya. Bin obeng plus dan minus. Oke, seperti biasa kita bahas untuk build quality-nya terlebih dahulu. Yang pertama baterainya ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini untuk detail-detailnya. Untuk material bahan plastiknya tidak terkesan murahan ya. Nah, mantap sekali nih. Di sini juga ada detail-detail yang membuatnya terkesan lebih premium ya. Ada tulisan Makita. Di sini lengkap juga untuk keterangan-keterangannya. Bobotnya juga terasa lumayan ya. Jadi kokohnya itu dapat. Di mana letak perbedaannya dengan LXT di sini perbedaannya ya teman-teman ya. Di slotnya. Slotnya berbeda ya antara LXT dan yang ini. Jadi apakah ini bisa dipasangkan ke Power Tools Makita yang menggunakan baterai LXT? Jelas tidak bisa ya, karena slotnya berbeda kecuali menggunakan adapter. Lalu berikutnya chargeran. Chargerannya ini juga mantap ya untuk material bahannya. Nih bisa kalian lihat sendiri. Rapih juga. Plastiknya nggak kaleng-kaleng memang. Dan untuk keterangannya ini jelas ya. Ini di emboss semua untuk keterangannya. Bukan stiker ya atau tempel-tempelan. Lalu menu utama kita, unit bornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuknya sih ini kelihatan jadul ya. Lumayan besar ini dan lumayan berat juga. Nanti kita akan lihat bagaimana performanya. Apakah sesuai dengan bodinya yang besar. Ya nggak ada masalah sih. Kalau saya dari bentuknya sih nggak ada masalah. Yang penting bisa berfungsi dengan baik. Untuk material bahannya ya. Ini plastiknya ya jelas ya. Ini Makita teman-teman. Bukan produk yang kaleng-kaleng ya. Untuk mereknya ini di emboss. Ini keterangannya menggunakan stiker ya untuk speknya. Lalu untuk karetnya ini bahannya mantap ya. Bahannya mantap teman-teman. Untuk tingkat finishingnya juga oke sekali. Rapih ya, tidak ada plastik yang melebar-lebar. Lalu kita lihat untuk part-part yang bisa digerakkan. Yang pertama untuk torsi selektornya. Wah ini enak sekali ya, smooth sekali untuk perpindahannya. Lalu untuk mode selektor. Mode selektor juga nggak ada masalah, cak. Caknya kokoh, kita lihat apakah center. Ya, tidak ada geol-geol ya. Lalu untuk perpindahan percepatan. Nggak ada masalah juga. Untuk reversible atau forward and reverse. Nggak ada masalah. Triggernya responsif atau tidak. Triggernya responsif ya teman-teman ya. Jadi untuk build quality sih ini sudah oke sekali.
Selanjutnya untuk fitur yang ada pada bor ini, untuk caknya sudah penguncian dengan satu tangan ya. Lalu di sini ada torsi selektor, ada mode selektor, ada 3 mode pengeboran. Mengebor biasa, menyekrup, dan juga hammer impact. Lalu ada 2 kecepatan, nomor 1 dan juga nomor 2 di sini. Ada reversible atau forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya ke tengah, kita lihat ya apakah bisa mengunci. Ya, apabila ke tengah dia akan mengunci trigger. Ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Dan tidak ada LED light ya, dan tidak ada indikator baterai. Tetapi yang nggak jadi masalah karena kita dapat 2 baterai di paket pembelian. Untuk spesifikasinya, yang pertama chargerannya ini standby-nya di angka 0,7 watt. Pada saat mengecas, kita lihat ya, sudah menyala di angka 27 watt ya. Kita tunggu baterainya sampai penuh. 27 watt sih ya nggak cepat juga ya, standar menurut saya. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh ya. Arusnya sudah di-cut dan lampu indikatornya sudah tidak menyala lagi. Jadi tidak ada lampu indikator warna hijau ya. Kalau penuh dia akan mati sesuai dengan keterangannya seperti di sini nih. Sekarang kita akan uji RPM. Pertama, kecepatan nomor 1 ya, modenya mode drilling. Kita maksimalkan semuanya. Oke. Kita lihat berapa RPM-nya. Pada kecepatan nomor 1 di angka 404 RPM. Kita ubah kecepatan nomor 2. Di angka 1400 RPM. Kalau melihat spek tertulis sih ini sudah sesuai ya teman-teman ya, 400 dan 1400 untuk maksimal RPM-nya. Untuk torsi bornya ya, di sini tertulis di speknya itu di angka 38 Nm. Untuk berat include dengan baterai 1,5 Ah di angka 1,7 kilo, lumayan ya. Untuk caknya sendiri ini bisa menampung mata bor maksimalnya di 13 mm dan minimalnya di angka 1,5 mm untuk mata bor yang bisa ditampung. Lalu untuk dimensinya ya, ini lumayan panjang, kita hitung ya. Ya, di angka 24 cm ya untuk panjang bodinya. Kalau kita bandingkan dengan DeWalt yang motornya brushless, ini perbedaannya lumayan jauh ya teman-teman ya, sangat-sangat jomplang perbedaannya. Nih bisa kalian lihat sendiri, sangat jauh sekali untuk perbedaannya. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk speknya. Untuk uji coba pertama, di sini saya akan menyekrup dengan skrup-skrup kecil ya, skrup-skrup ukuran biasa. Ini ukuran 2 inci dan 1,5 inci. Apakah enak digunakan untuk kerja-kerja ringan? Ini saya buat torsinya di nomor 6 ya, nomor 6 ini. Ini nomor 6. Modenya mode menyekrup. Kita lihat bagaimana performanya. Nomor 6 kurang ya, kita tambah. Nomor 8 masih kurang, tambah lagi. Nomor 12. Oke, mantap. Coba lagi, satu lagi. Mantap. Oke, nggak ada masalah ya. Dipakai kerja-kerja ringan, enak. Selanjutnya saya menggunakan sekrup dengan panjang 10 cm. Ini menggunakan hex 8 mm ya. Medianya masih sama, kayu mahoni. Di sini saya coba di torsi nomor 12 terlebih dahulu ya. Nggak mampu ya. Kita tambah ke nomor 16. Ya, nggak mampu juga. Kita ganti ke mode drilling. Mode drilling ya.
Oke, nggak ada masalah. Satu lagi. Oke, mantap. Pengetesan berikutnya saya akan mengebor menggunakan auger 19 mm ya. Medianya kayu mahoni, ketebalannya 15 cm. Di sini saya gunakan kecepatan nomor 2 terlebih dahulu. Nanti kalau nggak mampu kita naikkan, kita turunkan ya ke kecepatan nomor 1 yang torsinya gede. Ya, pada kecepatan nomor 2 langsung berasap ya. Langsung berasap motornya, nggak mampu. Kita ubah ke kecepatan nomor 1. Kecepatan nomor 1 bisa. Sekarang kita siksa ya menggunakan auger 25 mm pada kecepatan nomor 1. Tadi menggunakan 19 mm sih ngos-ngosan ya. Nggak apa-apa, kita coba aja seberapa mampu. Udah berat sekali ya. Ya, mampunya cuma segini ya teman-teman ya. Cuma segini untuk bit auger 25 mm. Saya nggak mau terlalu memaksakannya ya, karena tadi menggunakan 19 mm juga udah ngos-ngosan. Percobaan terakhir saya akan ngebor di kon blok ini atau paving block menggunakan mata bor masonry 10 mm. Pada kecepatan nomor 2 ya, kita lihat bagaimana performanya. Butuh effort ya teman-teman ya. Karena untuk pukulannya sendiri sih tidak terlalu powerful.
Lumayan menguras tenaga ya. Aduh, dikit lagi loh ini. Wow, tenaga saya yang terkuras teman-teman. Lumayan. Ya, cukup lah ya. Pada intinya bisa. Untuk rumahan ini, cocoknya untuk rumahan sih. Nanti kita akan bahas di kesimpulannya ya. Oke, setelah kita gunakan tadi, kita ukur suhunya ya. Angka 45 derajat. Deketin lagi. 47 derajat. Untuk baterainya 30 derajat. Baterainya oke ya. Ya, baterainya mantap teman-teman. Motornya sih panasnya masih normal ya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor Makita ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, langsung saja ya kita masuk ke kesimpulan. Untuk build quality nggak ada masalah, fitur harga 2 jutaan, tidak ada LED untuk menerangi kita pada saat kita bekerja, dan juga tidak ada indikator baterainya. Lalu untuk spesifikasi, ini menggunakan motor RS775 ya. Saya bisa pastikan karena dari bodinya sendiri lumayan besar, dan untuk performanya sih ini sama dengan bor-bor yang menggunakan RS775. Tetapi untuk motor sendiri saya yakin Makita untuk kualitasnya, bukan tenaganya ya teman-teman ya, tapi kualitasnya, keawetannya saya yakin Makita lebih oke. Tadi pada saat saya mengebor menggunakan mata bor 19 mm pada kecepatan nomor 2 berasap, itu wajar ya, itu bukan suatu trouble, tapi itu wajar karena dia bekerja lebih keras daripada yang seharusnya. Lalu kalau kita berkaca dari performanya setelah saya gunakan tadi ya, saya yakin untuk segmennya dari HP 488D ini adalah untuk kegiatan rumahan ya. Kalau kegiatan industri saya rasa ini kurang cocok dari tenaganya ya, ini kurang cocok. Menurut saya sih di harga 2 jutaan masih banyak pilihan yang lebih oke daripada yang ini. Tapi kalau memang kalian memang pecinta Makita ya nggak jadi masalah ya dengan tenaga yang seperti tadi. Tetapi kalau saran saya harga 2 jutaan masih banyak yang lebih bagus. Jadi kalau kalian menanyakan, Bang apakah worth it untuk dibeli? Tergantung sekali ya. Kalau kalian hanya untuk kegiatan rumahan dan ingin mencari produk yang sudah jelas garansinya, sudah punya nama, ya Makita adalah pilihan yang tepat. Tetapi kalau kalian memang mencari performa atau tenaga, atau kalian untuk kerja-kerja berat, ya ini bukan pilihan yang tepat. Di harga 2 jutaan masih banyak ya pilihan yang lain. Kalau kalian mau yang tenaganya memang benar-benar besar, ada DCA ya. DCA ADJZ 13. Dan kalau kalian tidak suka dengan DCA karena mereknya merek Cina, atau kalian kurang kenal, atau kalian memang tidak percaya, ada DeWalt ya. Mending beli DCD 796. Tinggal tambah sedikit saja, nggak sedikit sih, lumayan lah, tambah 500.000. Tetapi dengan menambahkan 500.000, itu worth it teman-teman. Sekali lagi saya jelaskan di sini ya, bukannya bor ini tidak bagus ya, bukannya tidak bagus, tetapi menurut saya sih kurang worth it. Segmented sekali menurut saya ya, untuk kegiatan rumahan masih oke, dan bagi kalian pecinta Makita ya nggak jadi masalah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.